Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata wal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Hidayah dan majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali di perjumpaan kita yang penuh barokah ini dengan selalu bersyukur, dengan senantiasa mengingat-ingat setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, yang selalu Allah Subhanahu wa taala iringkan dengan berbagai bentuk nikmat-nikmat yang lain, yaitu adalah kesehatan, kesempatan, waktu luang, dan juga ketetapan iman dan Islam yang kemudian selalu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita semuanya. Kesempurnaan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut maka patut untuk selalu kita gunakan di jalan-jalan ketaatan. Jangan sampai ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan maksiat, sehingga kita semuanya akan mendapatkan nikmat-nikmat yang lain, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti akan kami tambahkan atas kalian, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang ini di dalam diri kita sudah memiliki nikmat iman, nikmat Islam, kemudian juga nikmat sehat, waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentunya kita minta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sehatul fahmi wa quwwatul amal. Kita minta disehatkan pemahaman kita, kemudian yang kedua adalah kekuatan, kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Karena apa? Banyak sekali mereka-mereka, banyak sekali kaum muslimin dimanapun mereka berada menimba ilmu, akan tetapi karena kurang sehatnya pemahaman, sehingga akhirnya naudzubillah ada salah satu mungkin cikal bakalnya seperti Panji Gumilang nanti.
ngawur. Di dalam berstatement, di dalam memiliki pemikiran, itu banyak sekali hal-hal yang kontroversial. Kalau kata bahasanya Ketua MUI ya, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, beliau mengatakan beliau ini adalah sosok kontroversial yang menjadikan salah satu adalah keresahan bagi umat. Nah, maka dalam hal ini ketika menimba ilmu tapi kemudian tasawurnya tidak diperjelas, tasawurnya tidak betul-betul kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan sehatnya tasawur atau cara pandang, pemikiran, maka ya juga berbahaya. Sehingga ada rambu-rambu yang harus kita pahami, kemudian juga minta dikuatkan ketika beramal, karena tentunya kalau Imam Syafi'i, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan maka kasyajar, seperti pohon bila samarin, tanpa buah. Ada pohonnya, ada bentuknya pohon, betul-betul itu pohon, akan tetapi tidak ada buah-buahnya. Ada juga di situ mungkin batangnya, ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, rerimbunan dari daun-daunnya, akan tetapi tidak ada buahnya. Nah, inilah bagaimana ketika berilmu tapi kemudian tidak diamalkan. Khonifuddin wa akhwatullah rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah seputar tentang masih hak-hak ukhuwah al-islamiyah, dan ini juga adalah akidah yang perlu kita kuatkan. Sering kita sampaikan bahwasanya ukhuwah ini bagian dari prakteknya fikih, akan tetapi lebih kepada penguatan akidah kita. Mengapa demikian? Karena memang betul-betul ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Mana contohnya? Surah Ali Imran ayat 103. Sudah sering kita bacakan. Sama dengan sholat. Sholat ini kan praktiknya fikih. Dalam tataran praktik kita sehari-hari. Kita takbir, kita ruku, kita sujud, kemudian i'tidal di dalamnya, pokoknya semuanya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Akan tetapi nilainya ini adalah nilai akidah di sisi Allah. Meninggalkan sholat 5 waktu dan secara sengaja, maka para ulama menegaskan kekufuran yang akbar. Sama ketika kita meninggalkan ukhuwah Islamiyah demi kepentingan-kepentingan pribadi, demi hal-hal tendensi-tendensi atau tujuan-tujuan yang lain, yaitu juga akan menciderai akidah. Ya, akidah kita nanti akan tercederai karena apa? Kebencian kepada saudaranya, kemudian juga rasa tidak suka kepada saudara muslim yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Poin yang selanjutnya, poin yang ke-6, ini belum selesai-selesai Bapak Ibu sekalian, jadi sabar. Jangan kemudian pengen loncat ya. Jadi kita selesaikan dulu bagaimana hak-hak ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman yang sempurna. Yang keenam adalah menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Ini penting bagi kita semuanya. Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang memang di situ akan menjadi mungkin provokasi ya, atau mungkin akan berakibat fatal, berakibat hingga akhirnya renggang. Ada sebuah pemutus tali persaudaraan antara si A dengan si B, atau mungkin si C dengan si D, pokoknya semua di situ yang kemudian hingga akhirnya berujung kepada sebuah pertikaian. Dan ini tentunya sangat disukai dan sangat diridhoi oleh setan ya, oleh iblis, oleh syaitan laknatullah alaih. Mengapa demikian? Karena apa? Karena menahan diri dari aib-aib saudara kita itu adalah bagian dari kewajiban hamba-hamba mukmin. Sehingga kita semuanya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Untuk menjadi hamba-hamba yang saling mencintai, mengikat cintanya fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul. Jadi ketika ada misalkan saudara A mengucapkan cintanya uhibbuka fillah kepada saudaranya yang lain, jangan dianggap itu LGBT. Karena apa? Ini juga ya satu hal yang rancu sekali ya. Akan ada serombongan kaum LGBT yang akan memadati kota Jakarta ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan nggak jadi. Tapi banyak sekali ulama-ulama yang kemudian mereka juga sudah mulai pasang badan ya. Para pasukan-pasukan kaum muslimin, para juyushul Islam yang mereka tergerak akidahnya, hatinya untuk apa?
untuk bisa menggagalkan acara tersebut. Nah ini juga sama, ini syubhat pemikiran juga yang seperti itu. Dikatakan itu tidak mengapa, itu bagian dari liberalisasi agama yang seperti itu ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, seperti apa sih wujud kita untuk menahan diri dari membicarakan aib saudara seiman? Maka dikatakan di sini yang pertama adalah tidak menyebut aib saudaranya dengan lisan. Silahkan kalau mau ditulis, kemudian kita pahami. Jadi yang pertama yang harus kita camkan, yang harus kita pahami para ikhwah sekalian adalah menahan diri dari apa? Menyebut aib saudaranya, ya aib ya, aib atau keburukan dengan lisan kita. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ayat ghibah. Di mana? Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita selaku hamba-hamba mukmin, kita adalah orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan fi'il amrnya, dengan kata kalimat perintahnya, ijtanibu, jauhi oleh kalian semuanya katsiran minadh-dhann, yaitu banyak-banyak berprasangka buruk kepada siapa? Pada saudaranya. Gak boleh banyak-banyak prasangka buruk kepada saudaranya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian atau karena rata-rata dari zon-zon yang kita miliki atau zon-zon yang kemudian kita ucapkan, kita lontarkan, itu adalah itsmun, sebuah keburukan. Wala tajassasu, dan juga jangan mencari-cari keburukan dari saudaranya. Tajassasa ya tajassasu itu adalah mencari-cari kesalahan. Dicari-cari kesalahannya ini yang mana ini kesalahan ini ya, supaya bisa dijatuhkan ya. Ini kalau isu-isu politik ini luar biasa panasnya ya, sampai JIS aja dipermasalahkan ya. Apa Jakarta International Stadium ya, disangkanya tidak standar FIFA. Bahkan teman saya yang di Jawa ya, ini paling seperti diganti kalau Jono itu ya cari gitu ya, di Facebook ya. Karena suruh diganti katanya, rumputnya tidak standar. Ini bagian dari mencari-cari kesalahan orang lain. Ini terlepas dari isu-isu politik lah ya, kita membicarakan itu. Tapi itu nyata, dan itu kemudian diekspos, kemudian itu juga disebarkan di sosial media, baik itu di Facebook, mungkin di Twitter. Biasanya di Twitter yang paling banyak sekali ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan menggunjing satu sama lain ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan juga menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, maukah di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan sebuah perumpamaan yang ketika kita langsung misalkan memahaminya, kita pun sudah langsung paham. Maukah salah satu di antara kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri meskipun kalian juga merasa jijik terhadap itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Maka Allah menuntut fattaqullah. Kalau memang tidak sanggup seperti itu, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena Allah adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat, dan juga Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jemaah rahimani rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud diceritakan bahwa Ibunda Aisyah ini ngadu lah bahasanya ya, yang namanya punya madu. Kalau ibu di sini kayaknya madunya masih madu asli yang cair gitu ya, bukan yang panas terus. Bapak-bapak juga punya madu lah ya, tapi kan madunya bukan madu asli banget ya, baru madu yang bisa diminum ya, bukan yang bisa nyuci, bukan yang lain. Nah ini Nabi punya madu banyak, termasuk di dalam hal ini adalah
bagaimana Ibunda Aisyah ini ya juga pencemburu dan sangat cemburu kepada istri-istri yang lain. Apalagi kalau disebut-sebut Khadijah, Aisyah ini luar biasa cemburunya. Saya pokoknya nggak pernah cemburu kecuali ketika disebutkan bahasanya si nenek tua. Nenek tua itu maksudnya si nenek ini, maksudnya Khadijah maksudnya. Akan tetapi ketika dijelaskan Khadijah seperti ini, pembela Islam yang pertama kali mengorbankan hartanya fisabilillah untuk Rasul, itu adalah Khadijah. Dan Khadijah melahirkan anak-anak dari rahimnya, sedangkan kalian tidak, kecuali Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya Aisyah mengatakan, oh saya nggak bisa kalau harus menyaingi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah itu mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang siapa? Sofiyah binti Huyai. Wahai Rasulullah, cukuplah Sofiyah ini begini dan begitu. Maksudnya adalah orangnya pendek, nggak terlalu cantik, gini, tidak sebagaimana mungkin paras dari Ibunda Aisyah dan juga kecerdasan dari Ibunda Aisyah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, seandainya ucapan kamu tadi tercampur ke lautan, niscaya lautan tadi akan tercemari dengan ucapanmu tadi. Nah ini, sekelas Ibunda Aisyah, para jamaah sekalian, beliau masih ditegur juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Padahal Ibunda Aisyah ini kan sudah jelas-jelas istri Nabi, wanita yang dijamin masuk surga, kemudian juga apalagi termasuk adalah ummahatul mukminin atau ummul mukminin. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi ya, an ummul mukminin, padahal Ibunda Aisyah nggak punya anak, akan tetapi julukannya ummul mukminin karena apa? Ya memang betul menjadi ibundanya orang-orang beriman ya. Jadi lakopnya kepada orang-orang beriman semuanya itu adalah berhutang jasa kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika punya kesalahan, termasuk dalam hal ini adalah ghibah, maka ternyata ditegur juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas. Bahasanya dengan sindiran, tapi ya, bukan kemudian dengan cercaan, dengan cacian, akan tetapi dengan sindiran. Seandainya omongan kamu tadi campur dengan lautan yang ada dan samudra yang luas, maka sungguh akan mencemari, seolah-olah ya ucapan tadi ini menjadi racun. Hewan-hewan yang ada di lautan ya, biota laut mungkin akan mati bisa jadi karena apa? Tercemari tadi, bau busuknya tadi. Maka dalam hal ini perlu untuk kita waspadai, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, tahukah kalian apa itu riba? Kata Nabi seperti itu. Maka Rasul mengatakan, zikruka akhaka, ya, kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu, ya, bima yakrahu, akan tetapi dia membencinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang kita sebutkan itu, yang kita ucap-ucapkan, yang kita omong-omongkan itu, yang kita viralkan itu betul, kira-kira itu gimana? Kan itu kebenaran. Nah inilah disebut riba. Kalau itu adalah semuanya isinya kebohongan, jadi kesini membawa kebohongan, kesana membawa kebohongan, kemana-mana membawa kebohongan, itulah fitnah, kata Nabi seperti itu. Benarnya jadi riba, salahnya jadi fitnah. Ini bahaya, dua-duanya nggak ada yang benar. Dua-duanya tidak ada yang direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Buruk dua-duanya. Kalaupun yang disebut itu benar, iya itu benar. Akan tetapi karena itu keburukan yang harus ditutup rapat, akan tetapi malah diumbar, dikembangkan kemana-mana. Itu naudzubillah ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada lagi kisah yang lain. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita pahami. Bagaimana kemudian suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Ma'iz bin Malik. Ma'iz bin Malik ini sahabat, Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat, akan tetapi tergelincir dengan perbuatan zina. Apakah orang beriman itu juga gini? Apakah orang beriman juga bermaksiat? Iya, ternyata iya. Apakah kemudian orang beriman juga sampai bisa terjerumus ke dalam perzinahan? Iya. Karena Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
tidaklah orang beriman ya ketika dia berzina itu jadi mukmin. Artinya ketika dalam perbuatan zinanya dia sudah bukan mukmin lagi, dia dalam keadaan fasik. Akan tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, maka dia menjadi mukmin kembali. Maka kata Nabi tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Suatu ketika kemudian Ma'is bin Malik mendatangi Nabi, wahai Rasulullah, saya telah berzina. Sampai diucapkan hingga yang keempat kalinya. Nabi tidak menggubris, Nabi tidak mendengar. Wah, orang mungkin sahabat kok melakoni ngono kuwi. Sahabat kok misalkan melakukan hal yang itu, kayaknya itu terlalu melampaui batas. Sampai yang kelima kalinya, sampai kali kelima, ya Rasulullah, saya telah berzina, kata Ma'is ini. Kamu sudah berzina? Iya. Tahukah kamu berzina itu apa? Maka kata Ma'is ini, ya saya telah melakukan hal yang haram sebagaimana yang dilakukan oleh suami kepada istrinya yang halal. Nabi sampai nanya lagi para jamaah sekalian, tidak sampai di sini kemudian beliau merajam, tidak. Apakah memang betul sudah seperti benang masuk ke lubang jarum atau seperti timba masuk ke dalam sumur? Ya sudah, wahai Rasulullah, saya sudah melakukannya. Dan itu adalah di jalan keburukan tentunya, yaitu adalah zina. Oh ya sudah, kalau seperti itu maka kemudian Ma'is dirajam. Ma'is ini dirajam, dilempari batu ya, karena berarti dia sudah menikah gitu kan. Dirajam sampai kemudian ada yang gibah kasak kusuk, ada dua orang pemuda kasak kusuk. Tuh lihat tuh tentang nasibnya orang tadi, ngenes ya si Ma'is tadi. Sebenarnya Allah sudah tutupi itu aibnya. Malah kemudian dia tidak mempertahankan aibnya itu tadi, artinya mempertahankan itu ditutupi aibnya. Karena sebenarnya kalau Amirul Mukminin atau pemerintah atau hakim ya, hakim Islam di satu tempat itu tidak tahu atau tidak ada 4 orang saksi, ternyata 2 orang ini sudah berzina tapi tidak diketahui oleh 4 orang saksi, dan kemudian Amirul Mukminin atau qadhi, hakim yang ada di situ tidak tahu, nggak laporan pun sudah selesai, asalkan bertobat. Tapi jangan dicoba-coba, naudzubillah ya ini. Awas, jangan coba-coba. Oh, iklannya caplang buat anak coba-coba gitu ya. Nah, kemudian karena ngomong akhirnya kemudian dicibir lah oleh mereka 2 pemuda ini tadi. Kok bisa-bisanya udah Allah tutupi malah laporan ke Nabi. Ya sudah, dia dirajam seperti dirajamnya anjing. Nah, kata 2 sahabat ini tadi ngomong gitu. Sampai Nabi itu terdengar ke telinga beliau ya, tentunya dikabari wahyu dari malaikat Jibril ya. Sampai kemudian tadi siapa yang mencela, yang mencibir, yang ghibahi Ma'is mana? Mana 2 orang pemuda tadi? Turun, kata Nabi, suruh turun. Akhirnya kemudian Nabi SAW dalam perjalanan itu melihat ada bangkai keledai. Makan nih bangkai keledai, kata Nabi. Ya Rasulullah, semoga Allah mengampuni engkau, kata 2 sahabat ini tadi. Kok bangkai dimakan ya Rasulullah? Ya alangkah tidak menjijikannya wahai Nabi. Maka kata Nabi SAW, sebutan-sebutan kalian, celaan-celaan kalian kepada saudara Ma'is tadi itu lebih buruk, itu lebih nista di dalam agama Islam daripada kalian memakan bangkai keledai ini tadi. Sungguh aku melihat dia sedang berenang di sungai surga. Hadis riwayat Abu Ya'la ya, dan kemudian sanadnya sahih. Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, sampai perbuatan seperti itu pun kemudian Allah sudah tutupi aibnya karena sudah dirajam, selesai, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Imam Ibnu Qayyim itu beliau berpendapat ya, beliau menjelaskan kenapa kok orang berzina ini dalam Islam harus dirajam. Karena satu, dia sudah menikmati hal yang haram dengan sekujur tubuhnya, maka dia juga harus menikmati hal-hal yang memang di situ diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekujur tubuhnya. Selesai. Sudah selesai dia. Bahkan Nabi melihat Ma'is bin Malik sedang berenang, ngelangi Pak, Bapak Ibu sekalian, di sungai surga. Kalaupun kita tidak langsung mengira oh berarti surga sudah ada sekarang. Ya tidak seperti itu. Maksudnya adalah tamsil yang Nabi lihat, nanti Ma'is bin Malik itu akan berenang-renang di sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tak perlu kisah aja biar kita
bisa lebih langsung nangkep ya. Kemudian juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita mengambil riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ada cerita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, ketika aku dimi'rajkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu, maka beliau melihat ada satu kaum yang kuku-kukunya ini terbuat dari apa? Tembaga ya. Jadi kuku-kukunya terbuat dari tembaga, kemudian setelah itu mencakar-cakar bagian tubuhnya, bagian dadanya, bagian perutnya, sehingga kemudian Nabi bingung. Nabi itu kalau kemudian bukan karena wahyu, ya tentunya Nabi juga tidak akan menyimpulkan sendiri. Maka bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Ya, Jibril menjawab, mereka adalah kaum yang suka memakan daging manusia dan menjatuhkan kehormatannya ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad di dalam Sunan dan di dalam Musnadnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah bahayanya bagi kita semuanya. Ini yang harus kita rem, yang harus kita betul-betul kita rem ya. Makanya kalau kita kumpul, kemudian kita saling menasihati, kita ini ngaji bareng, insya Allah ya, kemungkinan kita akan berbuat buruk. Kemudian juga bahkan jangan malah kumpul kemudian malah ghibah sana sini, jangan kalau seperti itu. Justru dengan kita berkumpul, dengan kita ini sama-sama saling menguatkan, untuk apa? Menghindari, meminimalisir atau menyedikitkan dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang terlontar, hal-hal yang buruk yang akan nantinya menimpa diri sendiri atau mungkin orang lain. Apalagi kalau sudah sampai fitnah, naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih wujud dari menahan diri untuk membicarakan ya, dari membicarakan aib saudara orang beriman ya, saudara mukmin, tidak menyebut aib saudaranya dengan hati. Maksudnya gimana nih? Jadi tidak menyebut-nyebut aib saudaranya meskipun bil qalbi atau meskipun fil qalbi, meskipun itu dalam hati. Nah, terus piye Wisan? Kok disebut-sebut tapi dalam hati? Ya karena memang ada zikir dalam hati itu ya, ada juga. Wong niat ya di dalam hati kan, itu juga diucapkan di dalam hati. Iman kita juga adalah ya juga di dalam hati. Tasdiqul bil qalbi kan jelas, mengikrarkan di dalam hati juga. Maksudnya di sini apa para ikhwah sekalian? Yaitu jangan sampai ya kita semuanya memiliki buruk sangka. Tadi sudah disinggung-singgung juga di surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua adalah jangan juga hasad. Hasad ya. Jadi termasuk dalam hal ini adalah kedengkian, iri, dengki, bukan syirik. Ini kita ini latah dengan kesalahan terkadang orang-orang Indonesia nih. Kamu syirik loh, syirik. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika misalkan tidak senang dengan SMS kalau bahasa kita. Suka melihat orang atau saudaranya susah kalau melihat saudaranya senang. Iya terusan memiliki. Ketika melihat tetangganya naik motor Supra X atau 25 baru, ternyata dia apa? Langsung rematik kan? Ketika melihat saudaranya atau tetangganya sebelah kanan atau sebelah kirinya bahkan bawa Innova Reborn misalkan, ternyata dia langsung stroke. Dari stroke-nya ini koma. Saking apa? Saking mendidihnya kepalanya. Karena apa? Karena pengen tapi tidak kesampaian. Iri, dengki, hasad. Kecuali iri itu boleh kepada hal-hal yang baik, kepada seorang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Kepada orang yang dititipi harta, dia hartanya melimpah, kemudian dia infakkan di sana sini. Boleh kalau itu kita iri kepada mereka-mereka. Tapi kalau iri kepada kepribadian manusia, kemudian iri kepada rezeki, apalagi ya rezeki yang kemudian sebenarnya tidak akan pernah tertukar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga sama. Perbuatan-perbuatan yang perlu untuk kita hindari. Karena apa? Ini bagian dari rayap-rayap ukhuwah Islamiyah. Khawatir ya dengan perbuatan-perbuatan tadi akan menggerogoti
dari ya kesatuan atau keutuhan dari kita semuanya, dari agama kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tawaf ya di Ka'bah, beliau memuji-muji Ka'bah, memuji-muji batu hitam tadi ya. Kemudian bahas alangkah bagusnya dirimu, alangkah mulianya dirimu, alangkah pokoknya semua dalam pujian-pujian yang bagus. Akan tetapi beliau kemudian membandingkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kehormatan. Pertama kehormatan ya, adalah kehormatan harta darah seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dibanding dengan kehormatanmu. Maka juga ada hancurnya Ka'bah, kata Nabi, lebih aku sukai daripada terbunuhnya satu muslim dengan sengaja dan kemudian itu tanpa alasan yang hak. Itu sampai seperti itu. Bahkan lebih ada yang lebih sadis lagi, hancurnya dunia dan seisinya itu lebih aku sukai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada terbunuhnya satu muslim dengan tanpa alasan yang benar. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan penumpahan darah, Nabi juga menjelaskan pertama kali akan diadili di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana penumpahan darah yang bukan dengan haknya. Kalau hudud tadi menumpahkan darah kan jelas ya, namanya dirajam, yaitu dengan haknya jelas kalau seperti itu. Akan tetapi pembunuhan, kemudian juga mutilasi, apalagi naudzubillah ya, kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan para begal ini bisa bertobat ya. Karena apa? Konsekuensinya berat. Yang pertama kali akan diadili. Jangankan manusia, tukang sabung ayam saja nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ngeremehin ya? Bahkan hewan yang ditanduk oleh hewan yang lainnya itu akan saling diadili oleh Allah nanti. Sudah selesai pengadilannya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jadi tanah, jadilah tanah mereka, tinggal manusia. Makanya kemudian orang-orang kafir berandai-andai, wa yaqulu ya laitani, wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa saya ini nggak jadi tanah aja? Karena apa? Takut diadili dia. Nah ini. Perkara hewan dengan hewan saja diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita, ya apalagi hasad itu ya, dari hasad nanti juga akan membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya sangat-sangat riskan sekali. Kalau sampai kemudian orang-orang beriman, mereka masih menaruh hasad kepada saudaranya. Yang dihasati itu apa? Yang dibuat iri itu apa? Yang dibuat dengki itu apa? Sedangkan kita ini sudah jelas kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua kita ini dalam keadaan sempurna, tinggal kita menempatkan kesempurnaan ini seperti apa. Itulah yang menjadi PR besar bagi kita semuanya, bagi kaum muslimin secara keumuman. Kata Nabi, iyyakum wadh-dhann, jauhilah oleh kalian prasangka buruk. Ya. Karena apa? Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Wala tahassasu, jangan saling mencari kesalahan orang lain. Wala tahasadu, jangan saling mendengki. Wala tabaghadu, jangan saling memarahi ya. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Karena ditikung dari belakang itu sakit, nggak enak. Tapi insya Allah di sini nggak ada bujang, kecuali yang anak-anak. Ini kan beda, bujang itu remaja masih. Jadi kalau ditikung dari belakang itu sakit banget ya. Sebagaimana mungkin yang pernah saya ceritakan antara kisah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Itu kan seolah ditikung dari belakang, tapi Salman dia monggo. Saya setuju dengan pendapat Ummu Darda ya sekarang, yang ketika itu jadi istri Abu Darda. Ya sudah, kalau kamu cintanya sama Abu Darda, masa saya mau maksa? Ya kan ditikung dari belakang, tapi kan Abu Darda tidak ada keinginan sedikit pun untuk merebut dari Ummu Darda tadi. Maka waqul ibadallah subhana, jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Ketika ada hal-hal yang bisa menyulut permusuhan, ketika seruan-seruan jahiliyah itu diucapkan oleh Aus dan Khazraj ya ketika itu ya. Jadi di Madinah itu ada dua kubu besar, Aus dan Khazraj. Kemudian ada hembusan-hembusan orang-orang munafik untuk
menjadikan mereka bermusuhan kembali, kemudian dinaikkan lagi, ya, ratingnya itu dinaikkan lagi, atau mungkin kabar-kabar isu-isu yang dulu yang pernah pecah mereka ini kemudian dinaikkan lagi di permukaan, sehingga kemudian saling menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Dan Nabi SAW marah dengan hal tersebut, ya. Nah ini, jauhi prasangka buruk, jangan saling membelakangi, jangan saling menghasad, kemudian jangan saling mencaci, ya, jangan saling memarahi, termasuk dalam hal itu. Kemudian dari Harithah bin Nu'man bahwa Nabi SAW bersabda, 3 hal yang mesti terjadi atau yang pasti terjadi pada umatku. Yang pertama tiaroh ini tatayur, percaya ramalan-ramalan nasib melalui suara burung. Ada kupu-kupu ke rumah, enak tamu ini. Ini bagian tiaroh, tatayur. Dan itu yang akan menyelamatkan kita dan juga akan menjamin kita semuanya untuk masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita ini meninggalkan tatayur, salah satunya dijanji oleh Nabi SAW, nanti ya mereka akan masuk surga tanpa hisab. Tapi itu tadi, jangan percaya dengan hal-hal tadi. Kemudian ada suara gagak, wah, ada yang meninggal ini. Kalau di Sunda gitu ya para jamaah sekalian, entah kalau di adat Jawa yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak tahu. Tapi kalau adat Jawa Barat Makami itu kental sekali dengan itu. Ada suara gagaknya, atau mungkin kalau bahasa kita koreak, ya. Wah. Dan pas ada yang sakit, itu sudah pada dedek semuanya, sudah pada bingung. Ini, waduh, ini masih sakit ini, sakitnya parah lagi. Kok ada suara ini, apalagi ngitari rumahnya. Oh ini bahaya, ini bisa jadi pertanda meninggal dunia. Kalaupun memang ternyata besoknya memang meninggal dunia, tapi perkara ini adalah perkara yang ghaib, nggak perlu kemudian kita terka-terka. Nah, maka kata Nabi, hal tersebut tapi pasti akan terjadi. Orang-orang jahil, orang-orang bodoh pasti akan menerka-nerka dengan hal tersebut. Itu tadi seperti kupu-kupu atau kedutan mata. Wah, ini dapat rezeki. Kedutan di di tangan. Sebenarnya itu karena apa? Orang tahu pegawai kedutan di tangan itu. Minta di ya semuanya dibekam. Minta suruh kerja itu sebenarnya. Kok malah ngomongnya mau dapat rezeki lah, yang kedutan di mata kanan ini, yang mata kiri ini. Allah alam, ya. Maka kemudian hasad, ya, termasuk nomor 2. Yang nomor 3 adalah berprasangka buruk, ya. Kemudian seorang bertanya, bagaimana cara menghilangkan semua itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, kalau engkau hasad, istighfar. Jadi ketika kita melihat kelebihan saudara kita, kalau kita melihat ada sesuatu yang Allah lebihkan karunia-Nya kepada saudara kita, baik harta, baik kedudukan, pangkat, jabatan, yang semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar. Artinya ketika kita penak menungguin, orang tahu kerja, ngerti-ngerti setoran, atau mungkin ngerti-ngerti bayaran gitu, tuku iki, oh, jangan-jangan ngepet ini. Nah, kesana-sana lagi akhirnya. Padahal usaha dia, kerja keras, nggak asal-asalan. Maka ini istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kita ini sudah banyak dilimpahi keberkahan, kita ini sudah banyak sekali dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa lagi? Kemudian bila engkau berburuk sangka, maka jangan kau nyatakan. Ini pasti akan ribut nanti ini. Suuzon kemudian dinyatakan, suuzon dengan aku. Nah, mungkin seperti itu, jelas seperti itu nanti. Akhirnya ada sebuah pertengkaran, ada pertikaian. Bahaya. Apabila engkau terkena tiaroh, maka jangan pedulikan. Ada tadi suara kuak, ada kupu-kupu. Ya sudah, kalau ada kupu-kupu ganggu, suruh pergi, itu nggak masalah. Tapi kalau kupu-kupu sirama-rama itu kan indah, ya. Bagus ininya, gede, kemudian warna-warnanya juga coraknya luar biasa. Kalau saya biar di rumah aja. Dan juga nggak senang juga karena tamu tiap hari insya Allah ada. Entah wali santri atau mungkin para ikhwan yang mampir atau memang sengaja main. Itu nggak jadi masalah itu. Jangan kemudian akhirnya seolah-olah punya kabar gembira, kemudian yang kedua adalah seolah-olah punya kabar duka. Insya Allah lanjut pada Isya, ya. Tinggal satu lagi poin.
Kita skorsi dulu para jamaah rahimani rahimakumullah. Insyaallah dilanjutkan pada salat Isya. Tinggal sedikit lagi. Semoga pertemuan pada malam hari ini ada manfaatnya. Saya balikan kepada MC atau pembawa acara. Bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Imam Al-Qurtubi beliau memaparkan bahwa perbuatan hasad ini adalah perbuatan buruk ya. Kemudian hasad itu adalah dosa yang pertama kali. Jadi hasad ini adalah dosa yang pertama kali yang digunakan untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, atau sebuah perbuatan dosa yang di situ adalah mengingkari dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan juga hasad juga adalah sebuah dosa yang pertama kali juga dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukannya di muka bumi, di langit oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ketika di bumi adalah bagaimana perbuatan si kakaknya Habil siapa? Hah? Ya Kabil, Pak Umar. Kabil kepada si Habil ya. Karena apa? Karena memang dia cemburu atau dengki ketika Nabi Adam alaihissalam memberikan iklima. Iklima ini adalah anak perempuannya kepada kakaknya, kepada Habil. Nah ini, maka itu adalah dua kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik di langit yaitu oleh iblis laknatullah alaih, kemudian ketika di bumi ya, ketika sudah di dunia yaitu dilakukan oleh putra dari Nabi Adam alaihissalam yang bernama si Kabil ya. Qabil bukan Kabil sebenarnya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tidak berdebat kusir. Nah, jadi salah satu bentuk ya untuk kita semuanya menghindari atau menahan diri dari menceritakan atau mengumbar aib dari saudara seiman itu adalah tidak debat kusir. Apa bedanya jidal, bedanya mira ya? Karena mira dengan jidal itu sama dengan diskusi, dengan munakosyah. Kalau munakosyah, diskusi, itu dalil dengan dalil, ya dalil ketemu dalil. Itu ya pasti ketemu. Kalaupun punya argumen masing-masing, punya sanggahan masing-masing, punya alasan masing-masing. Ini dalilnya ini, surat ini, ayat ini. Kemudian hadisnya ini, diambil dari riwayat ini, sirahnya seperti ini. Ini juga sama. Nah, itu namanya munakosyah. Munakosyah itu ada sebuah diskusi di situ. Ada yang memandu, kemudian juga ini. Tapi kalau miro itu debat kusir, jahil dengan jahil, ya sudah, ujung-ujungnya pokoknya kerang-kerangan, ujung-ujungnya malah kemudian saling menghujat, gontok-gontokan, iya betul. Karena yang satu tanpa dasar ilmu, yang satu tanpa dasar ilmu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau di dalam sabdanya, hadis riwayat Abu Daud ya dalam sunannya, ana zaimun, aku akan menjamin bibaitin ya, dengan satu rumah yang mana di sini fi rabadil jannah, yang ada di dasar surga, liman tarokal mira, siapapun mereka ya, atau siapapun dia yang mau meninggalkan debat kusir. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berani menjamin rumah yang ada di dasar surga bagi siapapun mereka yang mau meninggalkan debat kusir, wa in kana muhiqqan, meskipun yang dia ucapan itu benar sebenarnya. Dia orang yang mungkin sama-sama jahil lah ya, sama-sama awam, akan tetapi secara logika itu adalah benar. Nah, kalau yang kita mungkin antum semuanya juga mengikuti atau mungkin belum lah ya, misalkan ketika saya kemarin itu menyimak di catatan demokrasi ya, bagaimana kemudian hujah-hujahnya Panji Gumilang ini dibela oleh salah satu dosen UIN Jakarta. Dosen ini
Luar biasa pembelaannya. Saya nggak habis pikir katanya. Karena apa? Karena kalau dikatakan agama dinista, Allah itu kemudian merasa terhina, ini kan nggak masuk di logika, kata dia. Aneh ya. Menurut dia aneh karena apa? Allah itu maha tinggi, nggak mungkin kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu merasa terhina. Kemudian kok agama dinista itu nggak mungkin, berarti kita berpijak di dalam agama yang bisa dinistakan. Ini kan akal ini yang dipakai. Ini hanya logika semata ya, hanya logika belaka tanpa ada sebuah dasar ilmu. Maka dibantah oleh ketua MUI, bukan maksudnya seperti itu. Seperti menganggap sesat, kemudian menghukumi halal dan haram. Itu kan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengajarkan. Harimat alaikumul maitah wadam, ya, diharamkan bagi kalian itu bangkai, kemudian darah, ya. Sehingga kemudian dijelaskan lagi daman masfuhan, yaitu darah yang mengalir gitu ya. Yang seperti itu kan sudah jelas ada pakemnya, ada sebuah titik bakunya. Lah kok kemudian malah dikatakan hal tersebut bahwasanya nggak masuk di akal. Nah ini sebenarnya ya memang yang disampaikan oleh ketua MUI ini adalah dalil betul kalau ini. Tapi kalau yang disampaikan ini adalah bagian dari mendebat, tapi debat kusir bahasanya. Akan tetapi ya alhamdulillahnya yang satu di debat ini adalah alim. Beliau adalah seorang ulama, jadi bisa mencairkan pemikiran-pemikiran kotor tadi, itu bisa dibersihkan, sehingga ya mahasiswa yang hadir ketika itu, ya mahasiswa yang hadir saja tepuk tangannya kepada Kiai Haji Khalil Nafis, bukan kepada ini. Tapi nggak gitu juga karena dosen ya, masa digitukan. Ini sekelas dosen para jamaah sekalian, ini sangat miris sekali coba, makanya viral. Nah, kenapa kok saya sebutkan seperti itu? Untuk menghindari kebobrokannya. Sama dengan ketika diungkit-ungkitnya si Panji Gumilang itu dengan statement-statement ngawurnya ya, mengatakan bahwasanya haji nggak perlu ke tanah suci Mekah, tidak perlu ke Madinah juga ya. Karena apa? Indonesia itu tanah yang suci, sampai dinyanyikan sama dia. Indonesia tanah yang suci. Tapi sama Pak Ndul itu dibantah ya di dalam Facebooknya. Ya memang siapa yang ngomong Indonesia najis? Kata Pak Ndul ini. Beliau ahli juga dalam ini ya, di dalam berargumen ya, luar biasa ya. Nah ini, maka kalau misalkan kita ini sudah tidak ada titik temu, udah tinggalkan. Karena apa? Nabi sudah menjamin tadi. Dah pokoknya tinggalkan, tidak akan ada titik temu, nggak akan habis-habisnya kalau kita berdebat, apalagi masalah furu'iyah, apalagi perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang. Ternyata kok kemudian malah diperdebatkan. Itu bukan diperdebatkan, itu jalannya adalah tasamuh, jalannya hanya kerjasama, saling toleransi, selesai sudah. Berbeda dengan tadi, dengan perkara-perkara Al-Quran disebut sebagai kalamnya Muhammad kan gitu. Kemudian haji nggak perlu ke Mekah ya, tidak perlu ada ziarah ke makam Rasul yang ada di Madinah misalkan. Kemudian apalagi banyaklah kontroversial ya punya pernyataan-pernyataannya. Khotib perempuan, laki perempuan campur di dalam satu shaf salat berjamaah. Banyak sekali hal-hal yang memang di situ mengandung ya tentunya sebuah mafsadat ya, masalah-masalah, apalagi kalau orang-orang awam itu ya bingung untuk mencernanya. Lah kok ini tuh, kok ajaran seperti ini gitu ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah perdebatan karena sedikit kebaikannya. Jadi kita harus meninggalkan perdebatan karena apa? Gak ada kebaikan di dalamnya, hanya sedikit. Ada mungkin sedikit, mungkin betul nantinya akan nambah ilmu, tapi ya panjang nanti prosesnya. Kalau diskusi beda. Kalau diskusi, bahkan orang-orang Arab ini, para jamaah sekalian, itu seneng banget diskusi. Mungkin pernah saya ceritakan ya, ketika kedatangan Syekh ketika itu dari Madinah, itu sepanjang malam ya, karena memang saya kebetulan ketika itu harif malam, ketika jaga malam, pas kebetulan jatah saya dengan teman-teman. Wah, itu ngomong pakai bahasa Arab tapi ya dikit-dikit paham lah, tapi cepet ngomongnya. Apalagi orang Arab dari Yaman gitu ya, cepet banget ngomongnya. Mesir, Yaman itu agak susah untuk dicerna. Kalau Mekah, Madinah itu masih enak lah, lugohnya masih lugoh fushah. Apalagi pakai lugoh amiyah, wis nggak mudeng meneh. Apa sih diomongin? Wong kita yang pakai lugoh fushah, yang lugoh internasional aja terkadang nggak sulit ya untuk ngejarnya. Apalagi lugoh amiyah ya.
Nah, mereka ini senang diskusi. Kalau orang-orang Arab itu, makanya cemerlang, doktor itu syekh ini, syekh ini, syekh ini. Guru besar misalkan minimal di Libya saja. Kita lihat itu para masyaihnya ganti-ganti, muda-muda lagi. Ya coba kita lihat Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Turaifi, itu ahli hadis, beliau juga ahli akidah. Masih muda banget, ganteng lagi orangnya. Kemudian Ibrahim bin Buraikan misalkan, atau mungkin Salman Al-Audah, itu muda-muda semuanya. Doktor, itu tadi mereka doyan diskusi. Nah kalau kita doyan apa? Doyan sambel, doyan pete. Doyan apa? Kalau diskusi beda. Itu silahkan, bagus itu untuk meningkatkan kualitas ilmu dan juga untuk meningkatkan taraf iman. Silahkan diskusi dengan yang positif ya. Bagaimana caranya kita ini supaya bisa berdakwah, kemudian setelah itu diterima di masyarakat dan benar dalam hal dakwahnya ya, bukan kemudian cuman cocokologi, bukan seperti itu, atau mungkin mengikuti arus sampai kemudian kebablasan, itu juga nggak boleh ya. Tinggalkanlah perdebatan karena manfaat sedikit dan bisa menimbulkan permusuhan sesama saudara. Terakhir, nomor 4 adalah tidak menyebarkan rahasianya. Nah, jadi kalau punya rahasia dan kemudian itu adalah kaitannya dengan aib seseorang, ya sudah, simpan rapat-rapat. Pokoknya galem gitu ya, udah, jangan ceritain lah, udah gitu. Jangan malah kemana-mana, malah diumbar kemana-mana, apalagi update di status. Waduh, iki rame itu. Yang nge-like berapa, itu nanti tanggung jawab itu nanti kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melihat berapa, apalagi ngeri sekali. Status saya itu sampai dilihat oleh 300 orang. Coba bayangkan. Meskipun sekilas tapi ternyata wah ini menarik, ini gosip, digosok makin sip gitu. Kan gosip kan gitu. Wah, udah. Ini mengerikan ya. Makanya kalau ada aib jangan diumbar-umbar lah ya. Karena apa? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang melihat aib saudaranya lalu menutupinya kecuali ia pasti masuk surga. Hadits riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Terakhir saya ceritakan ada satu kisah yang luar biasa, bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap rahasianya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika Hafsah itu menjanda, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha berarti ya. Radhiyallahu anhuma berarti. Nah, Hafsah ini menjanda, kemudian sama Umar ini ditawarkan kepada Utsman. Wahai Utsman, ini Hafsah ini sudah janda sekarang. Mau nggak kamu menikahi? Jadi orang-orang terdahulu itu, para bapak ibu sekalian, menikahkan anaknya itu nggak jauh-jauh. Nggak kemudian pokoknya kalau kita sekarang kan sekarang mulai arep para sapa terserah. Bapak restu, ibu merestui. Makanya mohon maaf kalau ditinggal jauh jangan mewek. Jangan kemudian nangis gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, terkadang ya diserahkan kepada anaknya, pokoknya sekarang udah nggak ada paksaan, terserah kamu mau memilih siapa. Tapi tetap bapak harus punya satu patokan, le atau enggak. Kalau kamu itu mau menikah, satu yang cari agamanya. Meskipun Nabi mengarahkan kepada kita, kepada kaum laki-laki, nikahilah oleh kalian wanita yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Lihasabiha walinasabiha, karena cantiknya, karena dia ini keturunannya, kemudian juga karena nasabnya baik, kemudian dia juga termasuk banyak anak ya. Tapi Nabi menutup far bidzatiddin, akan tetapi pilihlah yang wanita itu yang baik agamanya, taribat yadak, niscaya tanganmu akan berdebu. Maksudnya berdebu itu nggak perlu kerja juga dia sudah taat, seolah-olah seperti itu ya. Akan tetapi ya masa ya nggak kerja. Artinya kita nggak perlu capek-capek apapun, berdebu itu nggak kepake kemana-mana maksudnya. Kan Quran juga kalau nggak pernah dipakai berdebu malahan cuman. Jadi jangan sampai ya orang beriman seperti itu ya. Nah itu beda ya dalam hal itu. Tetap ada pakemnya, ada sebuah hal yang baku yang memang perlu diperhatikan. Nah maka orang-orang terdahulu, sahabat terdahulu menjodohkan anak-anaknya kepada ikhwan-ikhwan terdekatnya. Ini luar biasa sekali, karena apa? Ada hubungan yang luar biasa. Hubungannya sangat kuat sekali. Dia tahu kepribadiannya, dia tahu bagaimana sosoknya. Oh, kalau Mas Fulan ini cocok lah untuk anak saya nanti.
atau minimal kalau Mas Fulannya ini mungkin ternyata cuman teman main kita ya, teman dekat kita, teman ngaji, berarti anaknya. Wah, aku duwe gadis ya, duwe bujang. Cocok gak iki ya kayak ini ya. Nah, itu sudah dibidik dari sekarang, meskipun nggak usah dia ngomongin ke anaknya, nanti malah CLBK nanti malahan. Jangan seperti itu, tapi tetap kita punya arahan. Nah, sama dengan tadi, Hafsah sudah menjanda, kemudian dibawa ke Utsman, kata Utsman, nanti saya tak mikir-mikir dulu. Akhirnya Utsman memberikan jawaban, wah aku kayaknya sekarang belum mau mikir nikah. Akhirnya dibawa ke Abu Bakar. Karena Utsman menolak, dibawa ke Abu Bakar. Abu Bakar diem, gak pernah menjawab satu kata pun, dan dia juga tidak menolak, juga tidak mengiyakan. Kalau mengiyakan ya nikah dengan Abu Bakar. Sampai kemudian akhirnya oleh Umar bin Khattab ini, sehingga ya beliau tahu ternyata mau dinikahi oleh Rasulullah. Hingga akhirnya kaget ya, apa iya gitu. Hingga akhirnya Hafsah dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru Abu Bakar cerita, saya sebenarnya tahu rahasia itu. Artinya kata Abu Bakar As-Siddiq, ya saya nggak enak lah, masa saya mau kemudian menceritakan ya, apalagi menceritakan kalau Nabi punya niatan ingin melamar Hafsah, makanya saya mending diam aja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menunjuki bahwasanya yang terbaik bagi Hafsah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam sirah sahabat itu ada sahibu sirri Rasulullah, pemegang kunci rahasianya Nabi, itu siapa? Lali meneh. Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu sahibu sirri Rasulullah, pemegang kunci rahasianya Rasulullah. Pokoknya kalau Nabi ini mengatakan ini munafik, Hudzaifah bin Yaman juga tahu. Termasuk Abu Bakar sebenarnya, tapi Abu Bakar dengan kelembutannya tadi. Makanya ya niat Nabi ingin menikahi Hafsah itu sudah tahu dari Abu Bakar, sudah tahu, tapi nggak mau menceritakan itu tadi. Ya, seolah-olah bagian dari sebuah aib lah pokoknya. Masuk saingan sama Rasulullah itu kan ya railo gitu ya. Nah ini Bapak Ibu jamaah rahimani rahimakumullah, inilah bagaimana kemudian dari hak-hak ukhuwah Islamiyah untuk kita semuanya pedomani, untuk kita betul-betul menerapkan ya di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita ini adalah hidup bersaudara, pasti ada gesekan sana sini. Maka kalau kita sudah mempelajari ini, kemudian kita beramal dengan ini, insya Allah lebih mencair. Tidak suuzon, berarti husnuzon. Kemudian juga tidak menghibah, berarti kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Termasuknya juga adalah menahan diri dari hasud. Ya, hasud itu fitnah, termasuknya kemudian juga dari hasad. Kalau hasad dengan tadi orang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya, mengajarkan, silahkan dikejar. Artinya, wah saya ini masuk Islamnya baru, bahasa masuk Islam itu tobatnya lah baru 3 tahun yang lalu, berarti saya harus bisa ngejar itu Ustaz Salahuddin ini. Karena apa? Misalkan karena sudah bla 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 misalkan, ya silahkan. Atau mungkin santri di sini atau mungkin temannya, ya silahkan, nggak masalah kalau itu. Lebih rajin lagi lah saya ngajinya, lebih banyak lagi lah saya membaca Qur'annya, bahkan mungkin bisa melampaui dari hafalan gurunya, misalkan hafalan Qur'annya itu luar biasa itu. Nanti kalau gurunya merasa kecil atau mungkin bahkan merasa diremehkan karena kok muridnya bisa melampaui, malah gurunya yang hasad berarti. Muridnya pintar ceramah, gurunya bingung karena apa? Jobnya diambil nanti. Wah ini bahaya nih seperti ini hati-hati ya. Waduh nek wis ning gajah iki akeh dai, lah terus aku piye iki? Ya seolah-olah seperti itu. Lah kok aneh loh. Kok ladang dakwah itu banyak di mana-mana kok takut disaingi oleh anak buahnya atau takut disaingi oleh muridnya. Kalau bahasa orang Solo itu pukil namanya. Tahu pukil nggak Pak di sini? Ada bahasa pukil nggak di sini ya? Bahasa orang Solo itu pukil itu, pengenan gitu. Ya lucu lah ya. Guru merasa dengki, merasa iri ketika anak-anaknya lebih hebat daripada dirinya. Harusnya lebih bangga kalau hatinya bersih. Lah ini kok malah bingung malahan. Wah, ini piye iki? Amplopnya bagi-bagi gitu. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai lah seperti itu ya. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya, ngalor ngidulnya kita insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap ada hikmah yang dapat kita petik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk beramal. Ketika menjelaskan tentang salah satu racun hati itu ghibah ya.
Nah, ghibah ini memang tadi jelas ya, nyatanya dia menceritakan atau menjelaskan aib saudaranya dan saudaranya itu benci terhadap apa yang dia katakan tadi. Hanya beliau memberikan 6 syarat. Boleh ghibah itu dilakukan dengan 6 syarat. 1, untuk memberikan informasi kalau si fulan ini adalah salah satunya cacat ya. Entah itu mungkin dia ini ama, buta, atau mungkin pincang, atau mungkin seperti apa gitu. Atau mungkin pokoknya ada kecacatan, 1 itu. Kemudian yang kedua, untuk meminta fatwa, yang di situ ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara samar yang memang ternyata dibingungkan ya, artinya membingungkan kepada umat. Yang ketiga, menjelaskan keburukan seseorang supaya yang lain tidak terjangkit atau supaya yang lain tidak tercemar lah ya, tidak tercemar ke yang lain-lain, terpengaruh intinya ya. Oh ini tukang ngutangan, jangan ngutangi orang itu, nggak pernah bayar. Boleh kalau seperti itu, boleh. Kemudian yang keempat, menjelaskan seseorang bahwasanya akidahnya buruk, ya termasuk tadi. Karena ini sudah poinnya ke akidah, Mas. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran kalam Muhammad, bukan kalam Allah. Allah menciptakan Quran, baru kemudian Muhammad yang berfirman. Maka qala Muhammad fil Quran. Naudzubillah, coba. Sampai seperti itu. Ini kalau dalam bahasan akidah itu masuk dalam akidah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini sekarang ya, bahasa dari ininya Mu'tazilah itu liberal kalau sekarang. Orang-orang liberal itu akidahnya seperti itu. Dia mengandalkan akal tanpa ada dengan mengedepankan wahyu. Jadi bolehkah si Panji Gumilang tadi ini diekspos gini? Kalau dia ini adalah yang berkompeten seperti tadi, MUI menjelaskan di Twitter, di media-media sosial, karena memang ditanyanya melalui itu ya beliau menjawab dengan media sosial, dan boleh-boleh saja, boleh, nggak masalah. Karena apa? Rusak akidah dia, harus diluruskan. Makanya beliau mengatakan ya, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, beliau menyebutkan sosok kontroversial yang perlu diluruskan karena umat mulai resah dengan pemahaman-pemahamannya tadi yang nyeleneh dan juga ngaco ya itu. Jadi boleh, Mas, boleh. Tadi ada 6 syarat ya, baru saya sebutkan 4 tadi. Ini insya Allah sudah mewakili karena dia akidahnya rusak tadi. Kalau tidak diberitahu, bayangkan sekarang muridnya sudah 6.000. Yang ada itu 6.000, yang lulusan puluhan ribu itu. Oh, puluhan ribu itu. Pokoknya banyak sekali lah kontroversial yang dia pahami ya, yang dia kemudian kemukakan di hadapan khalayak, akan tetapi dia tidak merasa salah ya, sampai tadi haji aja nggak perlu ke Mekah gitu ya, nggak perlu ke sana, ngapain capek-capek, Indonesia loh tanah yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Artinya nggak termasuk dizolimi ya? Ya? Tidak termasuk dizolimi. Nggak termasuk dizolimi. Bahkan malah dia nuntut MUI 1 miliar masalah, apa 1 triliun malahnya, 1 triliun kewanen loh gue. Iya, Panji Gumilang itu nuntut MUI malah akhirnya, katanya namanya dicemarkan. Loh sekarang ini ditanya melalui medsos ya, saya juga menjawabnya di medsos, ibaratnya karena memang ya itu pentingnya di situ ya, karena sekarang sosial media berkembang ya sudah lewat situ ininya. Kalau misalkan dengan rahasia ada misalkan diskusi ya baru beda. Ya banyak yang tidak setuju daripada yang setuju lah ya intinya. Karena saya baca komentarnya ribuan itu, ya banyak yang ngomong kok dosen gini, kok aneh ya, wong akhir zaman sekelas, ibaratnya sekelas dia ini orang pinter tapi kok keblinger gini. Banyak yang mereka kalaupun awam mungkin ya, akan tetapi mereka menolak pemahaman yang menyimpang tadi. Kalaupun sebenarnya kalau bahasa menyimpang dengan sesat itu beda. Kalau menyimpang berarti ada kesalahan di dalam takwil. Nah, sedangkan dia itu mentakwilkan atau mentafsirkan dengan ayat dengan pikirannya sendiri. Ketika mentafsirkan surah Al-Mujadilah ayat 11, di situ kata Allah Subhanahu wa taala, "Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Wa idza qila unshuzu fansuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, sampai akhir ayat. Tafassahu fil majalis itu adalah physical distancing kata dia. Jadi sholat yang boleh softnya itu jarak-jarak. Nah disitulah makanya man qala fil Quran
Ya bighairi ilmin, kalau seperti itu dia berkata tentang Al-Qur'an tapi bighairi, tanpa ilmu. Itu bahaya seperti itu. Hingga akhirnya yang tercoreng adalah Pondok Al-Zaitunnya sebenarnya. Karena memang sebenarnya pemilik yayasan, pendiri yayasan, Pak siapa saya lupa, Pak Supriyanto Pak ya namanya. Itu beliau merasa menyayangkannya. Dan beliau juga di di dalamnya itu nggak pernah juga sih mengajarkan yang seperti itu. Allah alam. Ini kontroversinya antara NII lah, kemudian liberalnya, pokoknya banyak, dia adalah sosok kontroversial intinya ya. Allah alam. Masalah ke dunia politik saya nggak ngurusi ke sana. Saya kembalikan kepada pembacara, bila taufiq wal hidayah, bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.